Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eva selaku dosen perkembangan peserta didik. Saya hormati juga teman-temanku seperjuangan. Saya akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Khairuddin. Baik, kita akan memasuki materi tersebut. Yang pertama, karakteristik umum anak usia dini. Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Berbagai studi yang dilakukan para ahli menyimpulkan bahwa pendidikan anak sejak usia dini dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerja masa dewasanya. Begitu pentingnya masa usia dini sampai-sampai Sigmund Freud berpendapat bahwa anak adalah ayah dari manusia. Artinya, masa anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian masa dewasa seseorang. Secara umum, masa ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut. Menurut M. Solehuddin dan Ihad Hatimah dalam M. Ali. Yang pertama, unik. Artinya, sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, egosentris. Anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, aktif dan energik. Anak lazimnya senang melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Anak cenderung banyak memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-hal yang baru. Yang kelima, eksploratif dan berjiwa petualang. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, anak lazimnya senang menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal baru. Yang keenam, spontan. Perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak ditutupi sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Ia akan marah kalau ada yang membuatnya jengkel. Ia akan menangis kalau ada yang membuatnya sedih. Yang ketujuh, senang dan kaya dengan fantasi. Anak senang dengan hal-hal yang imajinatif. Kedelapan, masih mudah frustasi. Kecewa bila menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. Ia mudah menangis atau marah bila keinginannya tidak terpenuhi. Kecenderungan perilaku anak seperti ini terkait dengan sifat egosentrisnya yang masih kuat, sifat spontanitasnya yang masih tinggi, dan rasa empatinya yang masih relatif terbatas. Kesembilan, masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Sesuai dengan cara berpikirnya, anak lazimnya belum memiliki rasa pertimbangan yang matang, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang membahayakan. Ia terkadang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. 10. Daya perhatian yang pendek. Seorang anak lazimnya memiliki daya perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik atau menarik dan menyenangkan. Ia masih sangat sulit untuk duduk dan memperhatikan sesuatu dalam jangka waktu yang lama. 11. Bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Anak sedang melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada dirinya. Ia senang mencari tahu tentang berbagai hal, mempraktikkan berbagai kemampuan dan keterampilan, serta mengembangkan konsep dan keterampilan baru. 12. Semakin menunjukkan minat terhadap teman. Seiring dengan bertambah usia dan pengalaman sosial, anak semakin berminat terhadap orang lain. Ia mulai menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dan hubungan dengan teman-temannya. Selanjutnya, menurut Iran dan Winston, mengungkapkan karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama, dari aspek fisik. Untuk usia 1-3 tahun, yang pertama dia sangat aktif. Yang kedua, belajar merangkak, berlari, memanjat, makan sendiri, bermain. Yang ketiga, belajar kebiasaan ke toilet. Dalam usia prasekolah, dalam aspek fisik, yang pertama, sangat aktif. Yang kedua, dapat mengordinasikan mata dan tangan. Yang ketiga, dapat
dapat belajar berbagai keterampilan dengan sederhana. Yang kedua, dalam aspek mental, pada usia 1-3 tahun, yang pertama, perkembangan bahasa dari menangis ke berbicara. Yang kedua, belajar konsep-konsep seperti warna dan lainnya. Yang ketiga, memandang benda sebagai sesuatu yang dapat berperilaku. Pada usia prasekolah, pada aspek mental, yang pertama, egosentris, belum memahami pandangan atau perasaan orang lain. Yang kedua, perkembangan bahasa, dapat berbicara dalam bentuk kalimat, perbendarahan bahasanya yang sudah bertambah banyak dan sangat tertarik dengan kisah-kisah. Yang ketiga, memiliki kesulitan dalam berpikir abstrak. Dalam aspek sosial, pada usia 1-3 tahun, yang pertama, mulai senang bermain di luar rumah. Yang kedua, menyenangi anak-anak yang lain, tetapi belum bisa bermain dengan mereka. Pada usia prasekolah, dalam aspek sosial, yang pertama, mulai menghormati otoritas. Yang kedua, sudah dapat mengikuti aturan. Yang ketiga, sudah dapat berteman, meskipun belum mempunyai teman yang tetap. Dalam aspek emosional, pada usia 1-3 tahun, yang pertama, dapat merespon terhadap kasih sayang dan persetujuan. Yang kedua, masih tergantung kepada orang tua. Yang ketiga, berkembangnya beberapa bentuk pernyataan perasaan dari yang sebelumnya hanya dengan menangis. Pada usia prasekolah, pada aspek emosional, yang pertama, dapat merespon terhadap kasih sayang dan persetujuan. Yang kedua, mulai memperhatikan tipe-tipe orang, baik orang yang terkait dengan jenis kelamin, peranan maupun kemampuannya. Yang ketiga, dapat merespon kegiatan rutin dengan baik. Yang keempat, dapat mengekspresikan semua emosinya. Dalam aspek respon orang dewasa atau orang tua atau guru, pada usia 1-3 tahun, yang pertama, menanamkan kedisiplinan yang ringan secara konsisten. Yang kedua, memberikan perlindungan tanpa bersikap overprotection. Yang ketiga, berbicara dengan anak dengan merespon pembicaraannya. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk aktif bergerak dan bereksplorasi. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada perilaku anak yang baik. Pada usia prasekolah, dalam aspek respon orang dewasa, yang pertama, menanamkan sikap tanggung jawab dan independen. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, memberikan berbagai objek fisik untuk dieksplorasi. Yang keempat, memberikan pengalaman berinteraksi sosial melalui bekerja dengan kelompok kecil. Yang kelima, membuat program-program kegiatan seperti menyanyi dan menari. Yang keenam, melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan bahasa anak. Selanjutnya, kita akan memasuki upaya memfasilitasi perkembangan anak. Yang pertama, pada bagian potensi fisik dalam aspek yang pertama, kesehatan. Yang kedua, motorik kasar dan halus. Yang ketiga, pemahaman tentang bagian dan fungsi tubuh. Dalam upaya pengembangannya, yang pertama, menyediakan sarana untuk bermain atau berolahraga seperti jungkitan, perosotan, dan bak pasir. Yang kedua, melatih olahraga seperti senam dan keterampilan seperti menari, melipat, menggunting. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian dan fungsi tubuh seperti tangan kanan untuk makan. Keempat, mengembangkan kebiasaan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan tubuh seperti buang sampah pada tempatnya, mandi secara teratur, dan lainnya. Dalam potensi intelektual atau kecerdasan, dalam aspek keberbakatan atau kreativitas atau daya pikir atau daya cipta. Upaya pengembangannya, yang pertama, mengenalkan angka, huruf, dan bangun geometri seperti segitiga, kubus, segi empat, dan trapesium. Yang kedua, membiasakan anak untuk berani mengungkapkan ide atau gagasan atau mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mendorong kemandirian anak untuk melakukan tugas atau pekerjaannya sendiri seperti mengerjakan PR
dan lainnya. Yang keempat, mengadakan program-program yang memberikan kesempatan pada anak untuk berkompetensi seperti mengikuti lomba menggambar, menari, dan lainnya. Yang kelima, mengembangkan kemajuan imajinatif atau daya cipta seperti mengarang, melukis, dan menggambar, dan lainnya. Baik, kita akan memasuki potensi emosi dalam aspek kecerdasan emosional atau kematangan emosi. Untuk upaya pengembangannya, yang pertama, mengembangkan sikap dan kebiasaan saling menyayangi dengan teman. Yang kedua, menciptakan suasana emosional yang kondusif seperti sikap kasih sayang kita dan ramah, tidak judes, baik di rumah maupun di sekolah. Tiga, memberikan penghargaan seperti pujian atau hadiah ketika mendapatkan prestasi atau menampilkan sesuatu. Yang keempat, mengembangkan sikap positif atau respect terhadap diri sendiri atau orang lain, seperti kita peduli sama kita yang lagi kesusahan. Yang kelima, menghormati pribadi anak seperti bertutur kata yang sopan dalam mengucapkan atau menjawab. Selanjutnya, dalam potensi sosial dalam aspek yang pertama kedisiplinan, yang kedua sikap toleransi, yang ketiga sikap altruis atau tolong menolong, yang keempat sikap kooperasi atau kolaborasi atau kebiasaan bekerja sama. Dalam upaya pengembangannya, yang pertama, mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk saling menghormati, menolong, dan menjalin persahabatan atau silaturahim. Yang kedua, memberikan informasi melalui gambar atau pengamatan tentang adanya keragaman agama, budaya, dan suku dalam masyarakat. Seperti di Indonesia ini lebih dari satu agama dan lebih dari satu budaya dan lebih dari satu suku. Makanya itu kita harus memperkenalkan sebagai orang tua kepada anak. Yang ketiga, mengenalkan tata krama atau adat istiadat. Setiap daerah itu mempunyai tata krama sendiri. Selanjutnya, menyusun tata tertib. Selanjutnya, dalam potensi kesadaran beragama. Dalam aspek yang pertama akidah, dua ibadah, yang ketiga akhlak. Upaya pengembangannya, pertama, mengembangkan sikap toleran terhadap teman yang berbeda agama. Ketika teman kita ada yang sedang beribadah antara orang Islam dan orang Kristen misalnya, kita harus menghormati, jangan mengganggu mereka yang sedang lagi beribadah. Yang kedua, mengembangkan sikap dan kebiasaan berakhlakul karimah seperti jujur, sabar, rendah hati. Untuk yang ketiga, mengenalkan dan membiasakan anak untuk berpakaian sopan atau menutup aurat. Untuk perempuan, auratnya itu dari ujung kepala sampai kaki, kecuali telapak tangan dan muka. Untuk laki-laki, batas auratnya itu dari pusar sampai lutut. Yang keempat, menyediakan sarana ibadah di sekolah. Di sekolah ini sudah banyak yang membangun ibadah untuk agama Islam seperti masjid gitu. Itu sudah sangat membantu untuk anak-anak untuk beribadah. Yang kelima, mengenalkan ajaran agama seperti sholat, seperti puasa, zakat, dan lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.